Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan banyak nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam mudah-mudahan tetap kita limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan tentang hikmah melaksanakan sholat yang ada kaitannya dengan peristiwa peringatan Isra wal Mi'raj, yang mana Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apa hikmahnya melaksanakan sholat 5 waktu itu? Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita harus tahu terlebih dahulu apa makna dari sholat. Sholat itu berasal dari bahasa Arab, sholat, yang memiliki arti sebagai doa. Sholat itu diartikan sebagai doa. Menurut istilah, sholat itu diartikan oleh para sebagian ulama menyampaikan bahwasanya sholat itu adalah serangkaian ucapan yang gerakan tertentu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hakikat sholat ini termasuk dalam ibadah yang tujuan pelaksanaannya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin untuk senantiasa menyembah, beribadah kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaan sholat itu timbul suatu hubungan antara manusia, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan Allah sebagai pencipta makhluk, yaitu manusia. Maka manusia sangat membutuhkan kepada Allah, tapi Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sholat bukan hanya menjalankan rutinitas dan ritual semata atau menggugurkan kewajiban. Namun sholat itu jika dilaksanakan dengan benar dan bersungguh-sungguh, Allah akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad menyebutkan ada 10 hikmah sholat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini yang perlu kita ketahui, hikmah dari kita melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat itu akan mencerahkan wajah kita. Kenapa? Karena sebelum sholat, sebelum menjalankan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu. Secara lahir, wudu ini yang akan membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan sholat dengan catatan khusyuk dan bersungguh-sungguh, wajahnya akan cerah. Harus dengan hati cara kita untuk berwudu. Tidak hanya membersihkan, mencerahkan wajah saja, tapi menghapus dosa-dosa yang ada pada anggota tubuh kita. Yang kedua, akan menerangi hati kita. Orang yang menjalankan sholat dengan sungguh-sungguh, hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat kepada Allah. Karena sholat itu adalah salah satu komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sekali-kali sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga, hikmahnya kita melaksanakan sholat, dalam kitab Nasha'ihul Ibad, sholat itu dapat menyehatkan badan. Kenapa dapat dikatakan menyehatkan badan? Karena ketika kita menjalankan ibadah sholat juga akan membuat badan kita sehat. Sebab sholat, ritual kita, gerakan sholat itu seperti halnya orang yang sedang melakukan olahraga, mulai dari kepala hingga kaki semua kita gerak. Tangan kita gerakkan, kaki kita gerakkan, kepala kita gerakkan.
semuanya anggota badan kita gerakkan. Kalau sholat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, juga akan dapat menyehatkan badan kita. Yang keempat, hikmah kita melaksanakan sholat itu menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Sholat itu merupakan salah satu bekal amal ibadah kita yang akan menolong kita di yaumil akhir, di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan amal ibadah pertama yang ditanya di akhirat nanti adalah amalan sholat. Kenapa? Karena bagi orang yang menjalankan sholat itu insya Allah akan merasa tenang saat di alam kubur, karena akan diterangi dari amal ibadah sholat. Dan orang yang melaksanakan sholat itu nanti di yaumil akhir itu akan diberikan pertolongan. Ketika orang melakukan sholat dengan baik, maka yang amalan-amalan yang lainnya ikut baik. Ketika orang itu tidak melaksanakan sholat dengan baik, berarti amalan-amalan juga tidak baik. Ketika orang melaksanakan sholat itu berarti sama juga dengan menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, kalau orang tidak mau melaksanakan sholat, dia akan merobohkan, menjatuhkan agamanya sendiri. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hikmah yang kelima yaitu Allah akan menjadikan sebab turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hamba-Nya yang senantiasa melaksanakan perintahnya dengan menjalankan sholat. Yang keenam, kunci membuka pintu langit. Ketika kita menjadi anak yang rajin menjalankan sholat dan terus berdoa, insya Allah akan dibukakan pintu langit untuknya. Dalam artian doanya cepat dikabulkan oleh Allah, akan diijabahi. Kalau tidak di dunia, ya nanti di akhirat. Tidak untuk kita, tapi bisa untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita yang lainnya. Yang ketujuh, dapat memberatkan timbangan. Sholat adalah barometer, ukuran keimanan seseorang. Barang siapa yang menyempurnakannya, menjalankan sholat 5 waktu, maka akan memperoleh pahala yang sempurna. Jadi ada perbedaan antara orang yang beriman yang sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beriman, yaitu dengan melihat sholatnya. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, karena Allah itu akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah SWT. Yang kedelapan, tempat keridhaan Allah. Sholat adalah sarana pendekatan diri kita kepada Allah SWT. Bagi setiap orang yang bertakwa, ini hadis Rasulullah. Tidak suatu keadaan seorang hamba yang lebih Allah cintai kecuali sewaktu Allah melihat hambanya tengah bersujud dan menempelkan wajahnya ke tanah. Kita di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya, lemah gitu, kecil di hadapan Allah, karena kita selalu mengharapkan kepada Allah SWT. Yang kesembilan, ketika kita melaksanakan sholat akan bernilai surga, karena Allah sudah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang menjalankan sholat waktu dengan surga yang penuh kenikmatan, atau yang disebut juga Jannatun Na'im. Sholat yang sungguh-sungguh, sholat yang dikerjakan dengan baik, sholat yang hanya mengharapkan ridha Allah, Allah akan memberikan balasan yaitu berupa Jannatun Na'im. Dan yang ke-10, sholat itu menjadi tabir dari siksa neraka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Nasr, barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka sholatnya telah akan menjadi cahaya, hujjah dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak dapat memelihara sholatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman. Ini orang-orang yang pernah mendapatkan azab Allah ketika di dunia. Fir'aun ditenggelamkan di lautan, Qarun ditenggelamkan bersama hartanya karena tidak mau memberikan sebagian hartanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, 10 hikmah melaksanakan sholat inilah yang harus patut kita teladani, kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Semoga semuanya ini menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, anak-anakku yang soleh dan solehah, sholatlah kalian sebelum disolati. Berarti ini adalah ketika kita tidak mau sholat, ya sudah, disolatin saja.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.